Kalian masih ingat dengan jersey home player isunya Borneo yang menurut gue hampir tidak ada kritik? Yang kalau misalnya kalian belum nonton videonya, ini videonya bisa diklik dan juga bisa diklik di bawah. Dan sekarang saatnya kita bahas untuk review jersey away player issue Borneo FC. Halo sob, ketemu lagi bareng gue Batok Review di review jersey TNT Indonesia. Dan seperti yang udah kita bahas di awal video tadi, kita akan bahas review jersey yang udah kalian tanyain banyak banget jujur. Jadi kayak pada saat gue bahas yang lain tuh kalian bahas ini nih, bahas yang kapan dong Borneo yang away-nya dong, Borneo yang away-nya dong, Borneo yang away-nya dong. Dan akhirnya Borneo away sudah ada di tangan gue. Tapi kalian masih inget dong untuk yang jersey pertamanya yang menurut gue ini hampir zero kritik. Kalau misalnya kalian mau ingat-ingat lagi videonya, boleh kalian klik langsung di sini supaya kalian ingat lagi apa yang udah kita bahas di review jersey home player isunya Borneo FC 2022. Dan sekarang ini gue udah datang nih di depan gue untuk yang jersey away-nya. Nah, kayaknya langsung aja karena memang cuma ada dua kalau nggak salah ya. Dan gue nggak tahu apakah mereka akan ada jersey ketiganya atau enggak. Jadi gue langsung review aja karena mungkin kalau misalnya gue nggak langsung compare akan sedikit banget pembahasannya ya. Nih jadi so far nih ya, ini bedanya gue beli dua ini, bedanya adalah yang ini yang home player issue gue beli langsung di kayak call centernya atau WhatsApp-nya gitu ya. Harganya juga 515.000 sudah dengan ongkir dan juga sponsor dan juga name set 515.000 itu ya. Ongkirnya sama-sama dari Samarinda kalau nggak salah ya. Dan kalau yang away-nya gue beli di Tokopedia ya, beli di Tokopedia dengan total juga masih di atas 500 ribuan, tapi kalau nggak salah lebih mahal sedikit ya. Padahal sebenarnya ukuran yang gue beli ini yang away-nya tuh 2XL, yang home-nya itu adalah 5XL ya. Nah, cuma di sini ada hal yang menarik yang gue rasakan di mana gue kayaknya pada saat gue langsung buka dengan packaging yang sebenarnya sih nggak ada beda jauh ya. Cuma bedanya di sini sama-sama pakai polimer seperti ini ya, tuh. Sama-sama pakai polimer, tidak ada yang berbeda dengan ini. Lalu untuk plastiknya beda ya. Yang ini plastiknya plastik biasa, sementara yang ini plastiknya plastik ziplock. Tuh. Ini plastiknya beda ya. Jadi menurut gue lebih useful yang ini karena ini akan cepat banget rusak menurut gue ya. Dan itu untuk packagingnya. Nah kalau misalnya untuk jersey-nya sendiri, kenapa gue tadi sempat bilang kayaknya gue lebih suka yang home, karena memang dari segi hand feel-nya pun itu kerasa banget bedanya menurut gue ya. Yang home player issue tuh kerasa banget menurut gue lebih lembut dibandingkan dengan yang away. Ini koreksi gue kalau gue salah, tapi yang gue rasain kurang lebih seperti itu. Cuma ini mungkin hanya tinggal urusan waktu aja ya. Ini tinggal urusan waktu aja. Apakah ini akan lama-lama lembut atau enggak, tapi gue nggak tahu. Cuma ini yang paling menarik, gue dapet dalam keadaan benar-benar seperti ini. Gue hari ini baru buka paketnya dan benar-benar dapat kertas yang literally sudah seperti ini. Gue nggak tahu ini ringsaknya di mana. Dan pada saat karena ini ringsak ya, jadinya ini remahan-remahan putihnya tuh tadinya tuh ada di bagian baju gitu. Itu yang menurut gue agak kayak kenapa nih yang untuk yang jersey away ini seperti ini secara kualitinya, oke? Nah, tapi kalau misalnya secara desain sebenarnya tidak terlalu beda jauh ya, tidak terlalu beda jauh. Cuma yang menurut gue agak disayangkan adalah di sini kan sebenarnya ada apa? Semua branding yang ada di sini kan harusnya bisa disesuaikan ya. Misalnya nih, ini kebetulan kita sudah beli. Kita beli ini tuh udah lama banget dan bahkan belum ada, perbedaannya cukup jelas ya, belum ada pupuk kaltimnya, belum ada suplemen olahraga kuku bimanya. Nah di sini memang kerasa banget kalau misalnya yang home itu lebih enak menurut gue ya, lebih enak walaupun dua-duanya sama-sama knitting ya, dua-duanya sama-sama knitting. Dan yang untuk yang away ini knittingnya tuh dia kayak ada menunjukkan dua warna abu-abu, yang satu abu-abu menuju ke biru, yang satu abu-abu menuju ke kuning ya. Nanti kita akan ambil detailnya, jangan lupa untuk ambil detailnya untuk editor. Dan untuk logo Etamsnya itu beda banget. Logo Etamsnya yang home itu kerasa banget lebih tebal ya, kerasa banget lebih tebelnya.
ya. Ini jauh, ini kerasa banget lebih tebalnya, dan wish kalian bisa pegang barang kayak gue gini, ini kelihatan beda jauh. Terus untuk logo Borneo-nya apakah satu size? Tuh bener yang gue rasakan, ini logo Borneo yang Away-nya itu lebih kecil guys, kelihatan banget. Ya logo Borneo-nya, warna it's okay lah menurut gue. Cuma pattern sebenarnya nggak ada masalah juga. Sama semuanya, cuma ukurannya lebih kecil guys. Ini sedikit lebih kecil untuk yang Away dibandingkan dengan yang Home. Itu disayangkan juga. Dan ini yang bagian unsaf yang menurut gue sedikit fatal, karena sesuai dengan kode etik branding, seharusnya menurut gue kayaknya harusnya nggak kayak gini gitu loh. Jadi kayak ini kan ada 3 warna ya. Ini ada 3 warna nih. Sebenarnya di sini juga case-nya dia ada orange, di mana bajunya juga orange, tapi dia akalin pakai border. Nah, gue nggak tahu nih. Ini kenapa gue dapet yang seperti ini gitu loh. Ya ini kelihatan banget nih. Unsafnya tuh sepertinya ini kan ada border. Dari sini juga sebenarnya untuk ukuran seperti yang ada border, tapi kayak mereka tebelin jadi hitam semuanya, jadi kayak gini gitu loh. Saya nggak tahu ini ya. Ini gue bener-bener nggak tahu apakah ini bener-bener lolos dari QC design atau enggaknya, gue nggak tahu nih ya. Karena menurut gue aneh jersinya ya. Jersinya sendiri menurut gue aneh. Lalu kerahnya, coba, tuh kan, gue nggak salah ini sih. Kerahnya pertama, kerahnya yang punyanya Home itu kerasa banget lebih tebel, ya, tuh, iya. Kerahnya yang Home itu kerasa banget lebih tebel, sementara yang Away lebih tipis, dan yang Away lebih tidak semahal yang terlihat di Home, ya. Nggak semahal itu. Ini kenapa? Padahal harganya gue ya bisa dibilang sama lah. Kalau gue nggak ngitung ongkir dan lain-lainnya ya, itu sama loh ya. Apakah mereka sudah mulai beda pabrik atau kayak gimana, gue nggak tahu ya. Untuk bahan, nah kalau ngeliat dari sini sih harusnya mereka masih satu pabrik ya. Kalau dari jahitan, kita coba cek dulu nih jahitannya ya. Nah kelihatan banget nih. Oke, kalau jahitan sih kayaknya nggak ada yang beda jauh ya. Ini dua-duanya sama-sama knitting ya guys ya. Ini dua-duanya masih sama-sama knitting, cuma bedanya yang ini ukurannya 5XL, yang ini 2XL. Jadi kayaknya yang ini nggak mungkin gue pakai ya. Nanti mungkin akan model yang lain yang pakai. Nah coba di sini karena modelnya sama-sama berkerah dan juga teknik jahitannya akan bener-bener gue telisik lebih jauh ya. Untuk jahitan kurang lebih sebenarnya sama sih. Ya ini kayaknya masih satu pabrik nih. Terus ini benar-benar yang akhirnya kenapa akhirnya langsung gue bandingin, karena memang kerasa banget ini kayak ada penurunan kualitas di yang Away-nya. Nah di sini juga ada harusnya sih ini nggak kejadian ya, kayak sponsor jangan sampai kena jahitan lah kalau bisa nih. Si suplemennya S sama U-nya udah hampir kena jahitan, jadi kayak hampir hilang. Harusnya sih nggak kejadian kayak gitu ya. Nah cuma sebenarnya abu-abunya itu bagus, makanya gue sampai harus beli jersey ini gitu loh ya. Oke. Lalu untuk ini kalau nggak salah gue tuh nggak ada washing labelnya. Nah ya kan. Nah di bagian sini gue nggak dapat washing label untuk yang Home, tapi kalau untuk yang Away apakah ada washing labelnya atau tidak? Ternyata nggak ada juga ya. Oke. Oh ini ada nih ternyata nih washing labelnya untuk yang, harusnya di sini ada loh. Ada ya. Nah oke, di yang Home gue nggak dapat washing label ya, memang kita waktu itu bahas nggak ada washing labelnya. Dan kalau misalnya untuk di Away itu ada ya. Nih tuh untuk etams, dan juga kita dapat kancing cadangan. Jadi memang sudah seharusnya kalau kita beli baju dengan motif polo, kita itu harus dapat kancing cadangan. Itu either 1 sampai dengan 2 itu kita harus dapat ya. Nih, di sini ada washing labelnya guys. Tuh. Oke, dibikinnya di Indonesia, buatan Indonesia, 100% polyester, lalu cuci di temperatur suhu 30 derajat, jangan pakai pemutih, jangan dry cleaning, jangan juga menyetrika di bagian yang bermotif, jangan juga untuk do not tumble dry. Apa itu, aku nggak ngerti ya. Diproduksi oleh Prika Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Prika Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Oke, nanti akan gue cek juga. Cuma yang bikin ini nggak adil, gue nggak tahu ini diproduksi di mana ya. Jadi gue nggak tahu ini apakah diproduksi di tempat yang sama atau enggak ya. Terus bagian sablon belakang, oke kita cek. Tapi kenapa feeling gue sangat besar mengatakan bahwa ini diproduksi di tempat yang berbeda ya guys ya. Tapi gue nggak tahu nih.
Untuk ganti raya mandirinya oke sama lah. Untuk sablon belakangnya, padahal yang gue inget banget ini tuh salah satu jersey home player issue Borneo tuh salah satu yang minim banget kritik. Ini menurut gue ini finishingnya tuh agak-agak doff ya, cuma ini kayak yang ini kalau yang hitam tuh agak-agak glossy ya. Sebentar, itu apakah karena gue beda tangan aja atau gimana? Coba gue giniin ya. Beda guys, ini menurut gue lebih kasar. Yang away ini lebih kasar menurut gue. Tuh. Kan padahal yang home-nya tuh bener-bener yang kayak keren banget loh. Gue sampai yang kalian kalau misalnya ingat pasti kalian tahu gue sampai sesuka apa sama jersey home itu. Ini gue giniin aja lembut banget. Coba deh. Aduh, ini kalian harus pegang sih. Coba kameramen coba pegang deh, kameramen deh. Coba merem. Menggeser. Ini merem. Nah, coba nih. Coba jangan lihat ya. Lembutan yang mana? Lembutan yang mana? Iya. Yang ini loh. Tuh kan bener yang ini. Tuh. Lembutannya. Merem ya lo ya? Merem. Nggak curang ya? Tuh. Lembutan yang ini beneran parah. Kerasa banget. Ya gue nggak tahu ini kenapa. Jadinya gue kayak bener-bener dibilang kecewa ya, mungkin sedikit kecewa ya sebenarnya. Coba memang apakah ini diproduksi dengan yang beda atau enggak, gue nggak tahu, karena memang ini nggak, by the way ini nggak ada yang gue rusak sama sekali ya. Jadi gue di bagian jersey ini gue nggak dapat washing label dan juga gue nggak dapat label kayak gini ya. Tuh, oke, but it's okay. Nanti kita coba tanya langsung, apalagi kalau misalnya tim Etamsnya atau tim Borneo yang mungkin lagi nonton video ini, apakah kalian setuju untuk yang jersey home-nya lebih enak dipakai atau tidak dibandingkan dengan jersey away-nya. So, lalu berapa banyak yang harus gue habisin? Ya, kita coba hitung lagi ya. Jadi untuk yang ini, itu 515.000 ya untuk yang home, untuk semua paketnya ya. Sampai dengan nyampe pokoknya ya, yang sampai dengan nyampe. Sampai dengan nyampe ini 515.000. Lalu untuk yang away-nya, apakah beneran 500? Let me check. Untuk yang away-nya tuh 527.700 ya, 527.700 ditambah 515 1.042.700 guys. Jadi untuk dua jersey ini gue harus menghabiskan budget senilai yang tadi gue udah sebutin ya, 1 juta lebih lah ya. Cuma kenapa harus ada penurunan kualitas dari jersey keduanya? Tanda tanya besar buat gue. Jadi kayak what? Kenapa ini bisa kejadian? Harusnya sih bisa dipertahankan. Karena memang kalau gue ngelihat dari pattern udah beda, itu menurut gue udahlah, kalau pattern udah beda nih, karena memang mereka knitting dan juga niat banget ya. Ini jelas motifnya beda ya guys ya. Kalau misalnya untuk yang home ini tuh kayak ada panah segitiga itu. Cuma kalau misalnya ini tuh lebih kepada kayak ada ombak atau seperti apa, gue nggak ngerti. Cuma minim informasi juga karena mereka memang sudah launching ini sejak Piala Presiden dan mereka tidak mengganti jersey mereka ya guys ya. So mungkin bisa gue kayak shout out ke mungkin semua pihak yang terlibat dalam produksi jersey ini. Menurut gue sih kayak gue lebih suka yang ini, jauh gue lebih suka dari ini. Kalau emang gue harus kasih nilai, jersey yang home ini adalah 9, jersey yang away ini menurut gue 6, sorry to say, karena emang jauh. Dan lebih baik gue menerima jersey yang seperti ini di home dan akhirnya dua-duanya sama, dibandingkan gue mendapatkan sesuatu yang berbeda dan gue sudah dipuji dan dipuja di yang pertama dibandingkan yang kedua jebret jatuh gitu. Dimana seharusnya dimana-mana ke depannya tuh harusnya lebih baik, tapi yang ini malah jatuhnya nggak lebih baik gitu loh. Oke, itu aja sih paling dari gue ya. Lalu untuk kalian yang penasaran dengan jersey away ini kalau dipakai sama model gimana ceritanya nih ya. Nih kita akan coba nih ya untuk jersey away-nya dipakai kalau model seperti apa. 1, 2, 3. Nah ini dia penampakan jersey away player issue Borneo FC yang sudah kita review tadi, dan juga ini kalau misalnya sudah dipakai oleh model dengan tinggi badan 170 cm dengan berat 75 kg ya. Bagaimana perasaannya? Dan lo tadi megang secara random, yang lo bilang lebih nyamanan ini bener atau enggak, gimana ceritanya coba? Betul ya, ini
kasar banget ya ini, swear serius. Apalagi di bagian sini, di bagian punggungnya agak kerasa kasar banget untuk sini bahan. Oke. Tuh ya, ini tanda tanya besar sih menurut gue, apakah mereka beda tempat atau enggak ya. Cuma kalau emang sama tempat, apakah mereka melakukan grading lagi atau enggak. Tapi honestly kalau dari segi harga menurut gue harusnya gue sama-sama mendapatkan kualitas yang sama. Dan juga kalau dari tempat harusnya gue lebih trusted di si platform ijo ini gitu loh ya. Tapi it's okay, gimana menurut kalian setuju atau enggak? Dan kalau misalnya kalian setuju sama gue atau kalian gak setuju sama gue, boleh komen di bawah untuk yang bisa kita diskusikan di bawah. Dan kalian juga komen mana yang lebih kalian suka antara jersey home ataupun jersey away-nya Borneo FC musim 2022 ini. Dan kalau misalnya kalian masih ngerasa ada yang belum kita review juga jersey-nya dari klub manapun itu, kalian langsung komen di bawah dan juga kita akan reviewin buat kalian untuk review selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk selalu like, share, comment, dan subscribe TNT Indonesia karena kita udah gak sabar buat ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.